Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah seorang perempuan ingin puasa atau melakukan ibadah lainnya tapi terhalang menstruasi? Ibadah apa yang sama pahalanya ketika wanita sedang haid? Semua ibadah yang bisa engkau lakukan. Yang pertama kita tahu, orang yang punya niat benar, jujur, itu akan ditulis pahala buat dia. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar gara-gara niatnya, dan berapa banyak amalan besar yang jadi remeh di mata Allah gara-gara niatnya. Ketika perang Tabuk itu perang terakhir yang dihadiri Nabi Muhammad SAW, perang terjauh yang dihadiri Nabi SAW, perang tersusah buat para sahabat Nabi yang perjalanannya memang merepotkan. Sampai di beberapa buku disebutkan satu onta itu gantian 20 orang. Antum bisa bayangin ya, kalau 20 kilo perjalanan, dia naik onta 1 kilo, sisanya dia jalan kaki. Sebagian sahabat nggak ikut perang. Ketika Nabi pulang alaihissalam dari Tabuk, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Tidak, di kota Madinah itu ada beberapa laki-laki yang nggak ikut perang, tapi tidak ada satu jalan yang kalian lewati, tidak ada satu lembah yang kalian potong, melainkan mereka bersama kalian. Kata sahabat, wahum fil Madinah, ya Rasul, mereka di Madinah, mereka nggak ikut capek, mereka nggak ikut lelah, mereka di Madinah dapat pahala seperti kita. Naam, wahum bil Madinah, iya mereka di Madinah. Habasahumul uzur, mereka terhalangi dengan uzur, gitu, dengan alasan yang syar'i, mereka nggak bisa berangkat. Maka ketika wanita ini sudah sejak awal dia niat, ya Allah, aku kepingin nanti, aku punya rencana 1 Zulhijjah aku akan puasa sampai tanggal 9. Ternyata dia datang bulan. Seorang yang punya rencana, ana Ustaz, kalau nggak safar, ana akan puasa tanggal 1 sampai 9. Dia musafir, nggak puasa, ditulis. Itu rahmatnya Allah Azza wa Jalla, jemaah. Seorang yang datang bulan itu, yang nggak boleh apa? Sholat. Pegang Quran nggak boleh, baca Quran boleh menurut pendapat yang lebih rajih, tapi tanpa menyentuh mushaf. Engkau bisa lakukan apa saja. Engkau nggak bisa puasa, engkau bisa buat buka, buat takjil untuk orang yang puasa. Engkau punya rezeki, engkau bikinkan takjil, engkau masak sendiri. Ya Allah, aku nggak bisa puasa, ya Allah, aku kirimkan ke orang-orang yang puasa di masjid. Dan ngasih buka orang puasa itu nggak harus kaya, jemaah. Orang Indonesia ini kalau berbuka, apa yang paling dia senangi? Gorengan 2.000. Iya, gorengan ini berapa harganya? 5.003. 10.000 antum bisa 6 kirim ke masjid. Ketika antum memang nggak mampu, ya, artinya jangan melihat kepada, ya Allah Ustaz, cuma 6 gorengan. Loh, itu yang antum bisa lakukan. Kirimkan tiap hari, antum bikin. Kalau antum bikin sendiri, antum kirimkan tetangga yang puasa. Antum tanya di RT, siapa yang puasa hari ini ya? Oh, fulana, fulana, antum kirimkan buat mereka. Ada banyak bisa dilakukan. Berzikir. Kata Nabi SAW, fa'akthiru fihi minat tahlil wat takbir wat tahmid. Di 10 awal Dzulhijjah diperbanyak takbir. Mulai malam ini nih, antum perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai malam ini. Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah, sebagaimana riwayatkan Imam Bukhari, mereka berdua kalau 10 awal Dzulhijjah ini jalan ke pasar cuma mau takbiran. Antum mulai malam ini nanti turun masuk ke minimarket, Allahu Akbar. Antum jangan ketawa, jemaah. Itu
Imam Syafi'i berpendapat dianjurkan bertakbiran itu ketika melihat hewan kurban. Mereka mengatakan disyariatkan takbiran sejak awal Dzulhijjah. Tapi Imam Ahmad berpendapat enggak, mutlak, sudah disuruh takbiran kapan aja. Itu hadisnya Abdullah bin Umar, ke pasar mereka. Nggak mau belanja, nggak mau apa. Antum masuk ke minimarket, buka Allahu Akbar, muter, terus keluar lagi. Orang kan lihat ini aliran apa, gitu ya. Tapi kita perlu memberikan penjelasan. Betul jemaah, sunnah itu mati gara-gara kita mematikannya. Antum amalkan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan kami agar keadaan ibadah kami semakin baik. Suami saya orang yang baik. Beliau sholat 5 waktu, puasa, zakat, namun tidak suka melaksanakan amalan sunnah. Sholat sunnah, zikir pagi petang dan baca Al-Quran hampir tidak dilakukan. Waktu luangnya banyak dihabiskan main game. Kadang saya berpikir, ini yang membuat usaha kami makin terpuruk dan keadaan ekonomi kami sekurang pas-pasan. Apakah menyia-nyiakan waktu, menjauhkan rizki? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Ya, banyak suami yang sudah ngaji, udah pinter. Kalau dikatakan, bang, enggak rawatib bang, kan sunnah. Masya Allah. Ketika main game, bang, kok main game bang? Kan mubah. Masya Allah. Jadi ini Astaghfirullahaladzim jamaah. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba main game. Anak punya anak, kadang-kadang main game. Dia habis tasmik sama umiknya, mama main game mah bentar mah, main game mobil-mobilannya, seperti itu. Ketika waktunya sudah habis, diambil semua. Ma belum selesai ma. Ngomong, menang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalah dapat apa? Nggak dapat apa. Sudah sama aja, taruh sudah. Cuma orang ini karena dia menghayal, oh menang apa antum? 1 jam waktu antum habis. Kalau antum baca Quran dapat 1 juz, yang 1 huruf 10 kebaikan, yang 1 ayat lebih baik dari seekor onta yang besar. Yang seharusnya selesai main game antum mengatakan kalah anak. Kenapa kalah? 1 juz anak tinggalkan. Kalah anak. Seharusnya anak sudah punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Salat rawatib 12 rakaat itu rumah di surga. Ini orang di dunia nggak punya rumah di surga, di akhirat nggak punya rumah juga. Maka buat istri, kalau suamimu nggak mengamalkan yang sunnah, paling enggak engkau minta kepada suamimu melakukan 2 hal. Yang satu, bang, banyakin istighfar bang. Bang, kalau engkau memang harus main game, engkau zikir lah bang. Mudah-mudahan zikir itu membuat dia jadi bosan main game. Karena ketika orang lisannya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, awalnya kadang-kala kita berzikir lisannya doang cuma. Kan banyak orang kan la ilaha illallah, la, lihat barang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, tapi lama-kelamaan itu akan menyentuh hatinya. Karena Nabi SAW berpesan la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Engkau jaga lidahmu basah dengan zikrullah, basahin dengan zikrullah, sudah. Walaupun kadang-kadang hatinya nggak nyambung, sudah zikir. Bukan tangannya yang zikir, lisannya. Karena ada orang pakai tasbih, ngobrol, iya. Antum lagi ngapain? Zikir. Zikir itu imma lisan, imma hati, nggak ada zikir tangan. Tangan itu menghitung, bukan berzikir tangannya. Maka tadi minta sama suaminya, bang, kau perbanyakkan istighfar. Karena terus terang yang membuat orang itu sulit melakukan ketaatan, hatinya berkarat jemaah. Dan istighfar itu tadi yang membersihkan karat di hatinya. Terus sudah untuk karena istighfar dan zikir ini nggak perlu energi, nggak harus ambil wudhu,
Nggak harus antum duduk menghadap kiblat. Allah ketika menyebutkan hamba-hambanya yang bertakwa, yang akalnya sehat, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang yang selalu berzikir, berdiri berzikir, duduk berzikir, tiduran rebahan berzikir, wa yatafakkarun. Ini yang kedua, bertafakkur dia, melihat penciptaan Allah Azza wa Jalla, supaya dia tahu aku ini ciptakan bukan untuk main-main gitu loh. Dan dua nikmat yang banyak orang abaikan adalah sehat dan waktu luang. Ustadz, mohon penjelasannya. Saya ingin melaksanakan kurban, tapi suami tak bersedia memberikan dananya, tidak melarang dan tidak memberi izin, diam saja. Bila saya tetap melaksanakan niat saya dan dengan uang tabungan saya, apakah itu kebaikan? Atau saya batalkan saja, khawatir suami tidak ridha? Bila dilaksanakan, siapa yang tidak memotong rambut dan kuku, apakah saya atau suami? Syukran. Aibati fillah. Yang pertama, kurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Subhanallah, ada ibadah-ibadah yang sunnah, ada ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah wajib itu orang kadang-kadang melakukan terpaksa. Kenapa antum sholat? Ya apa Ustaz? Wajib Ustaz. Coba ada wajib tak sholat Ustaz. Jadi dia melakukan itu karena terpaksa. Ibadah sunnah itu bicara cinta. Kenapa antum kok sholat sunnah? Anak ingin lebih dekat sama Allah Ustaz. Makanya kurban itu nggak diwajibkan. Kurban itu sunnah. Jadi kalau bicara istri mau berkurban, nggak harus izin sama suami. Kalau pakai uangnya istri. Tapi kalau pakai dananya suami, ya harus izin sama suami. Ada uang tabungan Ustaz, tabungannya suami. Boleh lah, nggak boleh. Artinya nggak boleh. Tapi kalau engkau punya kalung, ya Allah aku ingin korban, karena di antara ibadah harta yang paling mulia itu kurban. Istri nggak harus izin sama suami kalau uangnya istri. Kalau uangnya suami harus izin sama suami. Kalau suami nggak ridho ya nggak usah. Suami diem aja. Kira-kira kalau suami diem itu tanda ridho apa nggak jemaah? Kesel dia itu. Dia mau jawab takut gimana? Maka jangan. Kalau anti yang berkorban ya anti nanti yang nggak boleh motong kuku dan rambutnya. Barakallahu fikum. Anak ingin bertanya, antara perintah suami dan ibu kandung, siapa yang harus didahulukan? Iya, ahibati fillah. Hal ini masih banyak yang belum memahami tentang suami, kedudukan suami dan kedudukan orang tua. Kenapa? Karena dia selama ini belajar kewajiban berbakti kepada orang tua. Bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan tauhid, yang kedua adalah perintah kepada berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika sudah punya suami, di situ ada serah terima. Yang menyerahkan engkau kepada suami itu orang tuamu. Yang orang tua ketika menyerahkan putrinya, dia siap menanggung resiko. Apa resikonya? Ya udah jadi milik suami. Perintah siapa yang harus didahulukan? Perintah suaminya. Bukan berarti anak perempuan nggak berbakti kepada orang tuanya, tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Ingat, kewajiban berbakti kepada orang tua ini sebelum menikah, sesudah menikah, tetap wajib. Tapi wanita punya keterbatasan karena dia udah punya suami, bapaknya udah nyerahkan dia kepada suaminya. Ketika suami mengatakan, "Dek, engkau resign ya?" "Bang, aku tanya dulu sama orang tua." Nggak perlu. Ketika resign, orang tuanya marah. "Nak, aku yang nyekolahkan engkau, nak. Aku yang membiayai engkau sejak kecil. Engkau resign, bapak nggak ridho sampai mati."
Maafkan aku Pak, tapi bapak yang ngawinkan aku sama dia. Bapak ridho dia jadi suami aku, ya gimana? Siapa yang salah? Bapak ngawinkan aku sama dia. Artinya kan ketika lu bapak yang ngawinkan aku sama dia, Bapak mengarahkan zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti dengan mahar sekian. Bapak yang mengatakan itu. Dan dia mengatakan qabiltu, aku terima, dan dia tanggung jawab sampai hari kiamat anak, Pak. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan innama huwa jannatuki au naruki, suamimu itu surgamu atau nerakamu, gitu loh. Kadang-kadang orang tua akhirnya nggak bertegur sapa dengan anaknya karena dia lebih nurut sama, nggak apa-apa, engkau nggak durhaka, tapi tetap berusaha berbuat baik sama orang tuanya, seperti itu ya. Alhamdulillah, ana dan suami sudah mendaftar haji reguler dan masih menunggu antrian. Tapi insya Allah kami mampu untuk mendaftar haji plus furoda. Tapi suami bilang tidak perlu karena kami sudah daftar haji reguler. Afan, suami ana lebih suka mengeluarkan uang untuk hobinya yang tidak murah. Apakah memenuhi wajib bagi kami? Bagi kami Ustadz untuk apa ya? Mendaftar haji agar bisa menjalankan rukun Islam. Untuk mengulang mendaftar haji agar bisa mendaftarkan rukun Islam kelima lebih cepat. Iya, ahibati fillah. Yang pertama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah haji ini kewajiban perintah Allah yang harus segera dilakukan atau perintah Allah yang boleh ditunda? Apakah perintah itu alal faur atau alal tarahi? Kalau harus segera, ya kapan punya uang kau berangkat. Tadi ketika uangnya sudah ngumpul, aku bisa haji furoda, engkau cukup duitmu, atau untuk haji. Sebagian mengatakan haji furoda nggak wajib karena harganya tidak normal. Harganya tidak normal. Para ulama menyebutkan kalau umpamanya kita itu mau wudu, nggak ada air dijual. Kalau air mineral ini biasanya harganya 10.000, ternyata dijual 100.000. Apakah dia wajib beli? Nggak wajib, karena harganya nggak normal gitu loh. Tapi kalau harganya 20.000 ya masih makbul lah, kita di airport harganya lebih mahal dikit. Tapi kalau harganya sudah nggak normal, nggak wajib. Tapi tadi ketika dia mampu lebih cepat, ya segera dia yang lebih cepat. Ini yang mengatakan haji itu kewajiban yang nggak boleh ditunda. Tapi yang mengatakan boleh ditunda, ya nggak ada masalah, engkau sudah daftar. Cuma kan yang jadi masalah, innamal a'malu binniyat. Tadi katakan suaminya untuk hobinya, dia keluarkan duit banyak, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah sayang dia jamaah. Padahal sampaikan kepada suamimu, yang engkau keluarkan untuk hobimu nggak ada janji diganti sama Allah, tapi yang engkau keluarkan untuk haji, Allah janji akan ganti. Jangan takut miskin. Itu mungkin yang perlu ditanamkan di diri suami. Tapi kalau suami tetap nggak mau, ya sudah, engkau bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari emak-emak semua jemaah. Ini panitia kayaknya bermasalah jemaah. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya. Ana seorang anak perempuan, nah, lihat, yang ingin berkorban di bulan ini, tapi ayah ana belum pernah berkorban. Ana sanggup 1 ekor kambing untuk berkorban. Ketika ana ajak kakak laki-laki ana dan ayah ana untuk membeli kambing dan ingin berkorban atas nama ayah dan keluarga, tapi semua malah ngatain saya dibilang agama nggak bener, sesat. Katanya di mana 1 ekor, katanya di mana 1 ekor, 1 orang, 1 sapi 7 orang. Bagaimana jadinya dengan niat ana Ustaz? Apa berkorban sendiri? Tunggu. Katanya di mana 1 ekor kambing mungkin ya, 1 orang, 1 sapi 7 orang.
Yang mana jamaah ya? Yang dikatakan sesat. Akhirnya untuk membeli kambing dan ingin berkurban atas nama ayah dan keluarga, tapi semua malah ngatain saya. Bagaimana jadinya dengan niat ana Ustaz, apa berkurban sendiri? Begini jamaah, tadi kita tahu kurban ini sunnah muakkadah. Kita memberikan arahan kepada orang tua, dan memang ahlan syukran barakallahu fikum. Dan memang satu kambing itu kalau kepala keluarga menyembelih, dia niatkan buat keluarganya, insya Allah dapat bagian pahala. Tapi yang berkorban tetap satu orang, satu kambingnya satu orang itu loh. Tapi dia berharap ini pahala juga didapatkan oleh keluarganya, seperti itu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bicara mau berkorban sendiri-sendiri, ya satu orang satu kambing, sapi untuk 7 orang. Itu minimal jamaah ya. Makanya ulama mengatakan yang paling utama itu berkorban itu 1 ekor onta sendirian. Setelah itu 1 ekor sapi sendirian. Setelah itu 1 ekor kambing sendirian. Baru setelah itu 1 onta untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Jadi kalau antum mau berkorban, ana mau korban sapi Ustaz. Berapa ekor? 7 ekor. Buat 1 orang boleh? Boleh jemaah. Itu minimal. Nabi SAW ketika haji mengorbankan berapa ekor sapi? 100 ekor sapi. Onta jemaah. Onta. Seperti jadi kalau memang keluarga nggak mau, ya sudah anti sembelih sendiri itu kambing gitu. Artinya kalau mungkin ini tujuannya dia kepingin urunan beli kambing terus buat ayah lain korban gitu loh. Mungkin dia menginginkan itu, tapi mereka mungkin nggak memahami itu, ya nggak apa-apa. Ustaz, mohon doa untuk ibu kami yang sakit. Alhamdulillah saat ini beliau hadir di pengajian. Ya jemaah, kita berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Gazzah. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang dizalimin di Gazzah, di Rafah dan di seluruh penjuru bumi ini. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dan di antara orang-orang Islam, dan semoga yang minta didoakan ibunya ini disembuhkan penyakitnya, dan ibu-ibu kita semuanya jemaah. Pak Ustaz. Iya, jadi memang anak kalau di kampung itu dipanggil Ustaz. Ketika sampai Jabotabek ini nambah gelarnya Pak Ustaz gitu ya. Karena kalau Ustadz pikirnya kurang adab. Ya bu, itu kembali kepada budaya dan tradisi ya. Bagaimana cara kita menghilangkan atau mengurangi kepanikan, ketakutan atau kegalauan dalam menghadapi suatu masalah yang mungkin itu salah satu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah ada zikir-zikir yang bisa menenangkan hati? Jamaah, ujian pertama yang Allah akan berikan sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 156 kalau nggak salah, nanti dilihat Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian yang ujiannya itu ujian perasaan, takut. Nanti gimana, bagaimana ke depannya. Bagaimana cara menghadapi ketakutan itu? 1, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Artinya kita menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, Allah akan cukupi. Tapi kalau kita bersandar kepada diri kita ya, nanti gimana? Anak kan nggak bisa ini, anak kan nggak mampu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditakut-takutin oleh kaum musyrikin setelah perang Uhud, ada yang mengatakan pada waktu perang Khandaq, ditakut-takutin sama mereka. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Hasbunallah ni'mal wakil. Udah Allah. Kita tuh punya Allah. Jangan pernah bersandar kepada diri kita. Maka ketika seorang banyak mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, sudah antum akan tenang lama-kelamaan. Serahkan kepada Allah, jangan bersandar kepada diri sendiri. Barakallahu fikum.
Jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain atau makhluk Allah lainnya, apakah dibolehkan jika kita berniat agar kita minta balasan dari Allah? Misalnya semoga Allah memudahkan urusan kita, dan mungkin suatu saat kita pun akan ditolong orang lain dengan izin Allah. Iya, ahibati fillah, ada amalan-amalan yang pahalanya di dunia dan di akhirat. Kalau orang itu berharap akhirat, dunia dapat. Kalau dia berharap dunia, akhirat nggak dapat. Tapi kalau dia berharap dunia dan akhirat, ya nggak full pahala akhirat dia. Seperti sodakoh. Seorang sodakoh dalam rangka supaya rizkinya dilancarkan. Berarti dia minta apa? Dunia saja. Oh, katanya Ustaz dilipat gandakan sama Allah. Iya, Allah melipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ketika dia niatnya cuma itu, ya dia dapat dunia. Memang dia nggak minta akhirat. Dia nggak minta akhirat. Tapi orang yang bersodakoh dalam rangka anak sodakoh, semoga ada di timbangan amalan anak. Semoga anak ketika melewati sirat dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dia dapat full akhirat, dunia ikut. Maka kalau bicara orang yang memudahkan urusan orang lain, apa kata Allah Azza wa Jalla? Man yassara musliman yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang beriman, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Maka ketika kau bantu orang lain, sudah jangan mikir ana mungkin nanti dibantu sama fulan. Enggak. Antum mintanya sama Allah, Allah mudahkan urusan ana dunia dan akhirat ana. Karena itu janji dan kita akan mendapatkan itu. Maka usahakan ketika kita beramal benar-benar cari akhirat, coba. Dawu mardhakum bis shadaqah. Kata Nabi SAW, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita bersedekah hanya untuk sembuh. Ya sudah, engkau cuma minta dunia. Tapi mintalah akhirat, dunia dapat. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, ana saat ini sedang futur. Bisa dibilang sudah mengkhawatirkan. Ana belakangan ini selalu kefikiran, selalu mengenang rahimahullah ibu ana. Mohon berikan motivasi masukan untuk ana agar ana bisa terguncang hati ana, agar ana bisa semangat kembali seperti dulu, yang istiqamah dalam sholat dan lain-lain. Syukran Ustaz. Ahibati fillah, ketahuilah Allah nggak butuh antum istiqamah. Allah nggak butuh antum datang kajian. Allah nggak butuh antum berangkat haji. Allah nggak butuh antum berkorban. Allah nggak butuh. Siapa yang butuh? Kita sendiri, jemaah. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, ya akan kembali kepada kalian. Kebanyakan kita itu memikirkan kesenangan dan tidak memikirkan keselamatan. Untuk diri kita, coba. Kita itu cinta sama diri kita, tapi untuk kesenangan kita yang akan membinasakan kita. Kenapa di tempat-tempat proyek itu ada tulisan utamakan keselamatan? Karena banyak orang mengutamakan kesenangan. Maka antum sekarang duduk berpikir, anak ini kepingin selamat. Apa yang harus antum lakukan? Orang pakai seat belt, males kan jemaah? Di mana dia pakai? Dia pasangkan ke belakang supaya nggak bunyi kan? Untuk apa itu? Untuk keselamatan dia? Untuk kesenangan dia? Untuk kesenangan dia? Kalau dia pikir keselamatan, iya, anak capek, memang nggak enak, tapi selamat insya Allah gitu loh. Maka nasihat anak buat antum, antum pikirkan keselamatan antum. Semua kesenangan antum akan antum tinggalkan. Dan kesenangan itu hanya sementara sifatnya. Orang yang main game umpamanya, berapa lama dia senang? Sebentar. Habis itu dia harus main game lagi, harus main game supaya dia dapat kesenangan. Tapi seorang yang istiqamah bertakwa kepada Allah, Allah katakan alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada galau, nggak ada sedih buat mereka. Yang ada senantiasa qanaah dan menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla, dan itulah kebahagiaan.
Aqulu qawli hadza, itu yang dapat anda sampaikan ya, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Jangan lupa besok atau malam ini saya masuk Dzulhijjah, antum mulai buat perencanaan, dan semoga Allah memudahkan buat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.